Pihak kepolisian terus mendalami kasus dugaan penganiayaan terhadap calon pekerja migran yang kabur dari PT CKS Kota Malang. Saat ini sebanyak 22 saksi telah diperiksa. Rencananya polisi akan memeriksa saksi ahli sebelum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Tinto Yudarian Bodo, yang menjelaskan bahwa untuk mengungkap kasus dugaan penganiayaan terhadap calon pekerja migran di Balai Latihan PT CKS, polisi masih memeriksa sejumlah saksi. Total sebanyak 22 orang saksi yang diperiksa. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi juga berencana akan melakukan pemeriksaan saksi tambahan dari API, BP2MI, dan saksi ahli. Dari hasil pemeriksaan para saksi ini, polisi akan merangkum dan kemudian dilakukan analisa serta melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap 5 orang calon pekerja migran yang kabur beberapa waktu lalu. Kasat Reskrim juga berjanji akan mengungkap kasus tersebut sesuai fakta hukum yang berlaku. Apabila terbukti bersalah, maka pelakunya akan dihukum sesuai aturan yang berlaku. Sebelumnya, 5 orang calon pekerja migran nekat melompat dari lantai 4 Balai Pelatihan PT CKS di Kedung Kandang, Kota Malang. Dari 5 calon pekerja migran yang kabur ini diduga mengalami penganiayaan di tempat penampungan. Kita sekarang ini lagi melakukan pemeriksaan tambahan. Kemudian kita juga akan berkoordinasi dengan ahli. Dan juga baru ini juga kita baru bisa mendapat pemeriksaan terkait masalah dari BP2MI. Hal ini perlu kita dalami dan kita analisa untuk memeriksa kurang lebih saksi yang sudah diperiksa kurang lebih sekitar 21 orang. Ditambah lagi nanti dari BP2MI, kemudian nanti dari ahli juga. Dari hasil itu akan kita rangkum, kita analisa, dan kita akan lakukan gelar perkara untuk kedepannya proses lebih lanjutnya seperti itu. Sekitar berarti total sekarang kurang lebih sekitar 22 ya sama yang sekarang ini ya. 22 yang kita minta keterangan untuk pendalaman, karena untuk mendalami hal seperti ini perlu kita dalami secara detail, karena bagaimanapun juga prinsip hukum di Indonesia adalah asas praduga tak bersalah. Jadi sesuatu yang beredar di luar belum tentu itu juga benar. Makanya perlu kita analisa, asas praduga tak bersalah itu perlu kita tegakkan. Kalau memang ini ada suatu tindak pidana, jangan khawatir. Dari pihak Polresta Malang Kota akan menindak tegas terkait perkara tersebut. Simon Alfredo melaporkan. Kejahatan seksual dan eksploitasi ekonomi di sekolah ternama di Kota Batu, sebanyak 14 alumni sekolah SPI diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh pendiri sekolah berinisial JE. Dari puluhan alumni sekolah SPI, 14 alumni sekolah kini telah selesai menjalani pemeriksaan dan resmi sebagai pelapor di Polda Jawa Timur. Dugaan kejahatan seksual dan eksploitasi ekonomi di sekolah SPI Kota Batu yang dilakukan pendiri atau pemilik sekolah terus bergulir. Hingga kini sekitar 40 alumni telah melakukan pengaduan via hotline, 14 alumni telah resmi melapor menjadi korban kekerasan seksual dan eksploitasi ekonomi yang dilakukan pemilik sekolah berinisial JE. Korban di hadapan para media mengaku modus yang dilakukan pelaku dengan iming-iming kepada calon korban keberhasilan dalam usahanya dan beragam janji mulai dari pemberian tanah hingga usaha terhadap calon korban kekerasan seksual. Kejahatan seksual yang dilakukan JE tidak hanya di sekolah namun di luar sekolah hingga di kapal pesiar. Ironisnya menurut pengakuan korban, kejahatan seksual yang dilakukan JE tidak hanya di sekolah maupun hotel. Namun JE melakukan hal tak pantas terjadi di rumah JE sendiri, yakni di Surabaya. Sementara Komnas Perlindungan Anak membenarkan keterangan korban bahwa JE melakukan kejahatan seksual tidak hanya di satu tempat, namun di banyak tempat hingga berulang-ulang. Selain itu, Komnas Perlindungan Anak juga menegaskan ada dugaan lain keterlibatan dari pengurus sekolah 5 orang. 2 diantaranya sudah diperiksa di Polda Jatim dan kelima orang ini mengetahui perkara ini tetapi tidak melakukan tindakan apapun dan mengetahui 3 dugaan kejahatan seksual, eksploitasi ekonomi, dan kekerasan fisik. Korban berharap peristiwa ini segera berhenti dan ada evaluasi perbaikan untuk seluruh boarding school yang ada di Indonesia. Nah, update-nya seperti tadi, bahwa hari Selasa terduga pelaku akan dipanggil, dimintai keterangan.
lalu kemudian kita menambahkan informasi tambahan pelaku-pelaku yang patut untuk diperiksa, pelaku-pelaku yang kita sampaikan untuk bertanggung jawab secara hukum. Karena apa? Karena sebelum dilaporkan kasus ini, 5 orang yang patut diperiksa oleh Polda Jatim itu mengetahui sejak awal, tetapi tidak berbuat. Oleh karena itu kami tempatkan, Komnas Perlindungan Anak tempatkan ke-5 orang itu adalah saksi yang mengetahui, bukan saksi yang mendengar atau yang mendengar-dengar dari orang lain. Tetapi pernah dilaporkan beberapa kali, bahkan ada satu saksi korban yang bersumpah di atas Al-Quran yang menyatakan bahwa peristiwa itu adalah benarnya dan dirasakan, tetapi tidak dilakukan tindakan perlindungan. Itu artinya menurut Undang-Undang 35 tahun 2014, itu artinya bahwa si 5 yang kita laporkan itu melakukan pembiaran, ikut serta terjadinya pelanggaran terhadap peristiwa kejahatan terhadap anak itu dapat dipidana 5 tahun penjara. Yanto Yancung melaporkan. Wakil Wali Kota Malang meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi warga di puskesmas untuk tidak takut melaksanakan vaksin, guna menambah kekebalan tubuh dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Vaksinasi ratusan warga di Puskesmas Pulau Wijen, Blimbing, Kota Malang ditinjau langsung oleh Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko. Wakil Wali Kota Malang yang datang selain berbincang dengan warga yang akan divaksin, juga menyaksikan langsung proses vaksinasi terhadap warga Pulau Wijen. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengatakan, target vaksinasi di Kota Malang sudah cukup tinggi. Ini dikarenakan pemerintah menggerakkan vaksinasi melalui puskesmas, sejumlah rumah sakit, serta sejumlah pusat keramaian di Kota Malang. Wakil Wali Kota Malang juga mengajak masyarakat agar tidak takut melakukan vaksinasi, karena dari sebagian warga yang telah dilakukan vaksinasi tidak ada efek yang berbahaya. Vaksin yang akan disuntikan juga aman serta halal untuk menambah kekebalan tubuh. Wali Kota juga menambahkan bahwa tren kasus persebaran COVID-19 belakangan ini kembali meningkat. Untuk masyarakat dihimbau selain melakukan vaksinasi, juga menerapkan protokol kesehatan, sehingga dapat mencegah COVID-19 dari luar masuk ke Malang. Target vaksin di Kota Malang setelah kita lihat secara langsung tadi, alhamdulillah sudah cukup tinggi Pak Alwan ya. Sudah cukup tinggi karena kita gerakan lewat puskesmas, rumah sakit daerah, kelurahan-kelurahan, kemudian tempat belanja ya, mall ya, kemudian ada di perguruan tinggi, semuanya secara teknis ada data secara lengkap. Kemudian yang kita perlu lakukan hari ini adalah menyampaikan kepada para masyarakat, publik, bahwa warga masyarakat yang hari ini melaksanakan vaksin yang pertama, yang kedua, secara fisik, secara kesehatan dia tidak merasakan apapun. Sehingga perlu diketahui kepada masyarakat yang lain yang masih merasa takut, yang tidak mau vaksin, ini segera. Karena untuk kesehatan beliau-beliau sendiri, untuk kesehatan masyarakat. Nah, nanti saya tanya satu persatu, sudah vaksin sekali, 2 kali, yang lansia, yang masih muda, ya semuanya tidak ada masalah, sehat-sehat saja. Ya itu yang kita lakukan dan tinjau secara langsung. Dan yang ketiga, trennya ini kan agak naik, tapi terkendali Mas Yan. Mumpung durung, kita coba tadi sampaikan ke Pak Camat, segera melakukan pendisiplinan bersama aparat terkait, ya, supaya apa? Gelombang yang terjadi di Nun Sewu, di kota-kota lain yang naik pesat, yang tempat tidur atau rumah sakit sudah penuh dengan pasien, tidak terjadi di Kota Malang. Saya himbau kepada seluruh masyarakat, disiplinlah menggunakan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, ya. Kemudian cuci tangan, interaksi dengan masyarakat yang dari luar kota, jangan berisiko, isolasi dulu baru lakukan interaksi, ya. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya.
Diduga akibat stok berkurang di tingkat petani, harga cabai rawit kembali mengalami kenaikan. Sudah sejak 3 hari yang lalu, harga cabai naik 10 ribuan di tingkat petani. Tidak hanya itu, akibat terdampak cuaca, banyak cabai yang terserang cacar. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian di kawasan Petung Sewu, Dau, Kabupaten Malang. Petani sedikit bernafas lega karena harga cabai rawit mengalami kenaikan di tingkat petani sejak 3 hari yang lalu. Harga cabai mengalami kenaikan di kisaran 10 ribuan per kilogram. Kenaikan ini diduga akibat stok cabai di pasar berkurang karena menurunnya volume hasil panen di tingkat petani. Cuaca panas yang sering berganti dengan turunnya hujan berdampak kurang baik terhadap tanaman. Salah satunya cabai yang mulai banyak terserang penyakit cacar. Cabai mulai berwarna kecoklatan, mengering dan jatuh, baik yang masih hijau maupun yang sudah berwarna kuning atau merah. Menurut salah seorang petani menjelaskan, serangan hama cacar ini jika sudah parah hasil panen bisa berkurang banyak, terlebih di beberapa lahan pertanian pada musim kemarau mulai kekurangan air. Di lokasi lainnya di kawasan Gading Kulon juga terlihat tanaman cabai mulai mengering, baik akibat mulai kekurangan air maupun yang membusuk kering akibat penyakit cacar. Para petani berharap harga cabai ini bisa semakin membaik agar hasil panen bisa menutupi biaya pengeluaran plus sedikit keuntungan. Sekarang berapa harga lombok di tingkat petani ini? 30.000, Pak. 30.000, Bu ya. Ya. Ini sudah harga bagus apa harga gimana? Ya harga naik turun gitu. Sudah berapa lama naiknya? Dua hari lah ya. 2 hari, Bu. Asalnya Ya. berapa, Bu? Asalnya 20.000, 20. Bu, ini kan 19.000. ini kan gitu. kemarau, Bu ya. Iya. Untuk yang volume hasilnya gimana, Bu? Ini kan kemarau kan jelas kurang air dibanding penghujan. Gimana hasilnya, Bu? Berkurang apa gimana? Volumenya? Volume hasil panennya? Ya berkurang. Berapa persen, Bu, hilangnya kalau kurang air kayak gini, Bu? 40 40%, Bu ya. Kalau di sini memang sudah nggak ada sumber, Bu ya? Sumber air nggak ada ya? nggak ada. Oh, berarti kalau mau nyiram pakai mobil berarti ya? Iya. Tapi biayanya juga Tapi gimana? enggak disiram. Nggak disiram, Bu ya? Iya. Ini berarti sisa ya? Kompres sama obat itu loh. Oh, sama obat. Oh, Iya. itu biaya anu lagi, Bu ya? Iya. Lumayan lagi. Yonik Mawan melaporkan. Akibat serangan hama lalat buah, hasil panen petani jeruk berkurang banyak. Jeruk membusuk dan jatuh. Tidak hanya itu, akibat faktor cuaca, hasil panen tidak maksimal karena buah jeruk berukuran lebih kecil dibandingkan pada kondisi normal. Beginilah yang terlihat di kawasan lahan pertanian jeruk di Desa Gading Kulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Akibat terdampak faktor cuaca dan serangan hama lalat buah, berdampak pada turunnya volume hasil panen, selain akibat faktor cuaca pada saat pertumbuhan bunga dan buah jeruk. Jeruk banyak yang membusuk dan jatuh, baik yang masih berukuran kecil maupun besar. Lalat buah banyak menyerang pada saat hujan. Hal ini bisa menurunkan volume panen sampai 25% dibandingkan pada kondisi normal. Menurut salah seorang petani menjelaskan, pada kondisi normal satu pohon berukuran besar bisa menghasilkan 1-2 kintal lebih, karena jeruknya banyak dan besar-besar. Namun saat ini akibat jeruk banyak yang busuk dan berukuran tidak maksimal, hasil panen berkurang banyak. Di lokasi terlihat cukup banyak jeruk yang jatuh dan membusuk akibat serangan lalat buah. Jeruk-jeruk ini terbuang dan serangan hama ini bisa berlanjut mengingat cuaca yang kurang baik dan hujan masih turun. Jeruk yang busuk-busuk jatuh, Pak. Kenapa itu, Pak? Kurang obat itu loh, Pak. Kenapa? Kekurangan perobatan itu loh. Tapi serangan lalat buah sudah Lalat buah ya. Ya? Kekurangan. Terus ini musimnya ini kan musim Kemarau. elek, Pak ini. Oh, kenapa jelek, Pak? Terus hujan terus itu. Oh, kemarau tapi masih ada hujan. Iya. Jadi yang di atas sebelah sana tuh banyak juga yang rontok, Pak ya? Iya, Ke bawah. godong-godongnya Busuk. kan rontok semuanya. Buahnya busuk juga banyak, Iya. Pak. Oh, lalat buah berarti, Pak? Lalat buah ya bisa, kalau hujan ya bisa. Pak, kalau parah berapa persen hilangnya biasanya, Pak? Sampai berapa persen hilangnya, Pak? Aduh, berapa persen ya? 30? Separuh harga pokoknya. Setengahnya? Iya, setengah. Setengah, Pak ya? Iya. Yonik Mawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Batu menggelar halal bihalal yang dirangkai dengan rapat kerja daerah bertema membangun silaturahmi ulama, umaro, masyarakat untuk kemaslahatan umat. Wali Kota Batu Dewan Tirumpoko yang hadir langsung dalam acara ini mengajak MUI untuk bersinergi dengan Forkopimda
dalam memberantas radikalisme berkedok agama turut menyiarkan protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Batu menggelar rapat kerja daerah bertema membangun silaturahmi ulama, umaro, masyarakat untuk kemaslahatan umat. Bertempat di salah satu hotel di Kota Batu. Kegiatan ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Begitu hadir, seluruh undangan wajib mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tak hanya itu, panitia juga membatasi jumlah undangan yang hadir dengan tidak melebihi sepertiga kapasitas maksimal gedung. Raker yang dirangkaikan dengan acara halal bihalal bersama peserta rapat kerja daerah MUI Kota Batu ini dihadiri oleh Ketua MUI Jawa Timur, Forkopimda Kota Batu, Ketua MUI Kota Batu, dan peserta rapat kerja daerah MUI. Dalam sambutannya, Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko menjelaskan bahwa meski mayoritas warga Kota Batu beragama Islam, namun banyak sekolah tinggi agama non-muslim di Kota Batu. Hal ini menunjukkan bahwa kerukunan antar umat beragama di Kota Batu terjalin dengan baik. Meski begitu, Dewanti berpesan kepada MUI Kota Batu untuk terus bersinergi dengan Forpimda dalam memberantas radikalisme berkedok agama dan turut mensiarkan protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sementara itu, Ketua MUI Kota Batu Kiai Abdullah Thohir mengatakan, kegiatan halal bihalal dan rapat kerja digelar di masa pandemi dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Raker ini merupakan agenda tahunan untuk menentukan program kerja MUI Kota Batu. Menanggapi maraknya isu radikalisme, MUI Kota Batu bertekad akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar faham-faham radikal bisa diberantas. MUI Kota Batu juga siap menjadi mitra pemerintah dalam upaya mensiarkan protokol kesehatan demi memutus mata rantai persebaran COVID-19. Acara kemudian dilanjutkan dengan tausiah oleh Ketua MUI Provinsi Jawa Timur, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alallah, yang berpesan kepada pengurus MUI di daerah akan peran ulama dalam MUI, mampu mendewasakan masyarakatnya. Ketika tokoh agama dan tokoh masyarakat peduli dan menjaga masyarakat, maka berbagai permasalahan bisa diselesaikan. Sinergitas keagamaan dan kemasyarakatan adalah pilar persatuan bangsa. Acara kemudian dilanjutkan dengan rapat kerja daerah MUI Kota Batu guna merumuskan program kerja dan kegiatan MUI Kota Batu di tahun 2021 dan 2022 mendatang. Agenda utama kita untuk ke depan, betul-betul MUI ini bisa dengan membawa kemasyarakatan kepada umat dan masyarakat Batu. Seberat apapun kondisi Batu, tapi insya Allah peran serta MUI ini betul-betul diharapkan di masyarakat yang ada di Kota Batu ini. Ini kita harus antisipasi, terkait kita harus antisipasi, jangan sampai Batu sampai terjadi kesulitan seperti yang pernah terjadi pada waktu Dr. Azhari dulu. Jadi kita harus intensif selalu menyisir di tempat-tempat yang mungkin kita curigai, kita harus bisa antisipasi hal itu demi kenyamanan dan kondisi Kota Batu. Yanto Yanjung melaporkan.